Pak, mohon izin bertanya. Ya, silakan. Kalau mau pakai aplikasi screen record bawaan dari handphone boleh? Ya, boleh-boleh aja. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, tapi kan nanti kecil anunya. Oh ya Pak. Siap Pak. Oke, sudah masuk semua ya. Mudah-mudahan. Ini 46. Kalau berdasarkan dari WA, di WA ini ada 52. Nah, berarti ada yang belum masuk di sini. Nah, silakan segera masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelatihan KKN Merdeka Belajar UNESA 2020, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberi kita kemudahan dalam memahami berbagai ilmu yang bermanfaat dan dapat kita manfaatkan untuk kesuksesan, kemuliaan, dan keberkahan hidup kita dunia akhirat. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ini adalah training dari KKN Merdeka Belajar UNESA 2021 ya. Saya Pak Sami, bagi yang belum kenal saya atau belum pernah ketemu dengan saya, ini foto saya ya. Nama saya cukup singkat, Sami, dosen kimia ya. Tapi bagi yang sudah kenal, tadi beberapa ada yang kontaknya sudah tercatat, berarti dia sudah pernah kontak dengan saya. Ada mahasiswa dari bahasa Inggris, berarti pernah saya ajar, dan juga mahasiswa dari kimia ya. Oke, pembukaan. Ini DPL dan mahasiswa peserta KKN melakukan penlat. Penlat ini pendidikan dan pelatihan ya, secara online dengan platform kita pakai Zoom, dan direkam lalu diunggah di channel KKN UNESA. Jadi nanti ini tolong nanti dikirim ke pihak UNESA sehingga nanti bisa diupload di channel YouTube KKN UNESA. Mohon maaf Bapak menyalah. Ya. Saya Nafda mau izin minta permission buat record. Nah ini bagaimana caranya nih ya? Soalnya nggak ada notifikasi. Permisi Pak, saya juga mau izin minta untuk merecord Pak. Ini saya juga kesulitan izinnya itu di mana ini. Sudah, ini saya rekodkan, mungkin nanti linknya saya berikan sehingga Anda bisa upload gitu aja ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Iya Pak. Oke. Untuk mempermudah Anda ya. Ini saya record, saya juga kesulitan untuk mengizinkan Anda nge-record ini caranya gimana. Ini pakai Zoom biasa soalnya ya. Oke. Jadi nanti bisa diupload di channel YouTube KKN UNESA, di Instagram KKN UNESA. Ini tujuannya supaya lebih tersebar ilmunya dan lebih bermanfaat ya. Jadi penlat ini merupakan salah satu aspek penilaian KKN setara dengan UTS. Setara dengan UTS, ujian tengah semester. Kalau UTS ini faktor pengkalinya ini adalah 2 ya. Begitupun dengan partisipasi.
Partisipasi penilaiannya 2 ya. Nanti juga ada seperti UAS ya. Seperti UAS itu misalkan laporan dan juga seminar hasil. Mahasiswa yang tidak ikut penlat, KKN dicatat oleh DPL untuk ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir. Nah, tentu nilainya beda dengan yang ikut penlat. Nah, mudah-mudahan Anda semua ini nanti nilainya bagus, sehingga bisa lulus KKN ini dengan nilai yang terbaik. Amin. Amin, Pak. Oke, channel YouTube KKN ya. Nah, ini saya berusaha memotivasi Anda, diminta motivasi ya. Ini pesan dari sponsor. Ini channel YouTube-nya, Anda bisa melakukan subscribe, like, ataupun share ya. Nanti Anda pun ketika ada video-video yang Anda lakukan di KKN ini, nanti bisa dikirim ke pengelola YouTube ini, sehingga nanti bisa diupload oleh pengelola tersebut ya. Juga ada di Instagramnya ini KKN Indonesia Official. Ini Anda bisa nanti saya beri di grup WhatsApp kita ya. Jadi koordinasi utama kita di grup WhatsApp dan juga melalui logbook ya. Nah, logbook, apa itu logbook? Nanti kita bahas ya. Model KKN Merdeka Belajar. KKN Merdeka Belajar ini selama 1 semester. Ini merupakan yang pertama mungkin ya. Nah, kalau sebelumnya, yang pertama setelah beberapa tahun mungkin ya. Sebelumnya itu tidak sampai 1 semester, mungkin 1 bulan. Nah, itu sudah cukup. Tapi ada kebijakan dari pusat, dari pemerintah Indonesia atau Kemenristek itu untuk melakukan KKN selama 1 semester ya. Kita mencoba menaati perintah tersebut tentunya ya, dengan melakukan KKN 1 semester. Meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID-19 melalui ada beberapa cara ini, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program proyek di desa, dan asistensi mengajar di satuan pendidikan atau proyek independen. Ini satu kelompok KKN hanya memilih salah satu tematik saja. Jadi bisa milih salah satu tema di sini. Nah, fokusnya salah satu tema. Tapi kalaupun Anda misalkan ya namanya di desa ataupun dengan mitra, misalkan di dusun ataupun dengan kepala desanya, misalkan nih kepala desanya minta bantuan di bidang pendidikan ya. Nah, sedangkan proyek Anda bidang kewirausahaan, nah, Anda boleh membantu ya, yang fleksibel saja ya. Yang penting KKN-nya terlaksana dengan baik ya. Dilaksanakan secara kolaboratif kelompok. Jadi Anda ini adalah tim ya. Ada tim per kelompok, nanti juga ada tim, jadi satu tim besar dengan DPL-nya saya ya. Karena itu saya buat grup besar dengan 4 kelompok KKN, walaupun di beberapa tempat yang berbeda ya. Ada di Nganjuk, Gresik, dan Bojonegoro, ada juga Ngawi ya. Jadi nanti bisa diskusi di sana ya. Jadi kita bisa saling memberi masukan ya. Misalkan Anda ada pertanyaan di grup WA kita, lalu tim yang lain boleh menjawab ya. Nah, kita saling membantu. Nah, saat ini kita adalah keluarga besar di dalam kelompok KKN ini ya. Nah, sebagaimana keluarga, kita mari saling membantu, saling menyayangi dalam tanda kutip ya. Dan seterusnya ya. Satu kelompok ini satu desa atau satu mitra. Satu desa ya. Nanti ketika satu desa ini pun ini luas, Anda juga bisa misalkan ya lebih memprioritaskan 1 atau 2 dusun, boleh ya. Nanti juga bisa diskusi dengan kepala desanya, kira-kira dusun apa yang mau diprioritaskan. Nah, misalkan demikian. Karena satu desa ini biasanya terdiri dari banyak dusun. Sedangkan kita kemampuan
dana dan sebagainya ada keterbatasan, sehingga Anda bisa lebih memprioritaskan satu atau dua dusun. Kecuali Anda punya kemampuan untuk satu desa penuh, misalkan demikian ya, boleh-boleh saja ya. DPL dan mahasiswa menentukan desa saat penlat. Nanti Anda tentukan. Jadwal KKN. Nah, ini sekarang kita masuk penlat pertama ya, 20 Februari. Lalu penlat kedua 27 Februari. Ini berarti 7 hari lagi kita bertemu lagi untuk melakukan penlat. Terutama membahas proposal Anda yang sudah Anda buat. Lalu pemberangkatan tanggal 23 Februari. Ini ada sekitar 5.000-an peserta KKN. Supervisi, insya Allah ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya. Anda ataupun saya diberi kesehatan sehingga saya bisa melakukan supervisi ya, ke tempat Anda secara langsung ataupun nanti secara online ya. Ini tergantung situasi dan kondisi. Kalau dulu saya megang satu kabupaten di Gresik. Di Gresik dulu ada dua tempat. Nah, saya bisa melakukan itu ya, supervisi ke Gresik. Di 2 tempat pun itu mahasiswa itu minta di satu tempat ya, supervisinya minta di satu tempat. Oke, nggak masalah ya. Nah, tapi karena ini berjauhan ya, antara Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Gresik ini berjauhan. Mungkin saya perlu beberapa hari untuk ke tempat Anda. Kalau itu ada program supervisi secara offline. Lalu ada juga Monef KKN, ini dari pejabat UNESA. Mungkin pejabat dari LPPM ataupun yang lain. Dan seminar hasil KKN ini 14 Juni ya 2021 ya. Nah, ini seminar KKN ini DPL, mahasiswa, perangkat desa ini bisa bergabung bersama ya. Kalau sebelumnya itu melalui online ya. Nah, kalau sebelumnya lagi sebelum pandemi ini ya secara offline di kantor desanya. Di kepala di kantor desa ya. Oke, ketika pendidikan dan pelatihan ini mahasiswa dan DPL melakukan penlat secara online. Ini sudah kita lakukan saat ini. Penlat dilakukan 2 kali. Ini menyusun program bersama dengan DPL. Nah, kita bisa diskusi di sini nanti kira-kira program apa yang paling sesuai dengan desa tersebut ya, desa yang Anda tuju. Nah, terutama Anda sudah diskusi dengan satu tim tersebut ya, satu kelompok. Anda boleh membuat satu grup WA tersendiri di kelompok Anda untuk mempermudah koordinasi ya. Nah, jangan lupa juga kontak saya disimpan ya, untuk memudahkan koordinasi. Nah, insya Allah kontak Anda sudah saya simpan semua, sehingga ketika ada keperluan khusus Anda bisa langsung japri saya ya. Kalau itu berkaitan dengan hal yang bersifat sangat pribadi. Kalau umum dengan KKN lebih baik di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp sehingga kita bisa saling menjawab. Lalu menyusun logbook kegiatan. Nah, ini selama 6 bulan ini sekitar 6 bulan ya, Februari sampai Juni. Nah, logbook kegiatan ini diisi tiap hari. Tiap hari menunjukkan proses dan progres kegiatan Anda tiap hari. Nah, seperti itu. Nah, biasanya diisi oleh ketua ataupun yang diberi amanah oleh ketua tersebut, ya. Sehingga usahakan tiap hari itu ada progres. Lalu menyusun materi program yang akan dilaksanakan. Revisi proposal. Proposal dikumpulkan pada penlat kedua dan diunggah ke SIM KKN. Jadi pada penlat kedua yaitu 27 Februari ini proposal sudah selesai. Nah, nanti diskusi tentang proposal kita bisa melalui grup WA ya. Mahasiswa menerima topi KKN, spanduk umbul-umbul, nanti pendistribusiannya masih dipikirkan ya. Info lebih lanjut di grup WA ya.
Penerimaan mahasiswa memulai KKN di tempat masing-masing tanggal 23 Februari 2021. Nah, mahasiswa mengenakan jaket alma mater. Nah, ini mohon selalu dibawa dan digunakan, ya, jaket alma maternya. Dan pakaian rapi dalam kegiatan KKN. Nah, kadangkala nih ya, ada sebagian mahasiswa itu pakaiannya kurang rapi, ya. Nah, mohon jaga nama baik Anda, terutama juga jaga nama baik UNESA, ya. Nah, jangan sampai ketika KKN itu walaupun kerja bakti, misalkan nih kerja bakti ya di desa, lalu ada yang pakai celana pendek, jangan ya, itu menjadi sorotan ya, menjadi sorotan. Saya pernah mendapatkan keluhan tersebut dari kepala desanya, ya, dari kepala desa. Waktu itu KKN-nya secara offline, ya, tinggalnya di di kantor desa, tinggalnya di kantor desa. Nah, mahasiswa itu keluar dari kamarnya dan seterusnya, padahal itu di kantor desa ya, itu pakai celana pendek. Nah, ini mohon diperhatikan ya, kita jaga nama baik kita ya. Lalu bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan. Sungguh kesehatan itu adalah sesuatu yang paling prioritas ya. Karena itu lakukan protokol kesehatan ini dengan benar ya. Pakai masker, lalu cuci tangan dan lain sebagainya ya. Ya, jaga jarak, nah, itu penting ya. Untuk saat ini memang tidak harus ya, nggak harus tinggal bersama di satu tempat ya. Malah sebaiknya tidak demikian. Anda cukup tinggal di tempat masing-masing, kecuali ketika ada kegiatan Anda bisa bersama-sama kumpul di salah satu base camp ya. Anggap aja base camp, misalkan ditentukan base camp salah satu rumah dari anggota Anda ataupun ketua Anda di dekat tempat KKN. Nah, itu lebih bagus ya, ada salah satu base camp untuk tempat koordinasi. Nah, tidak harus nginep di sana ya. Nah, malah sebaiknya tidak nginep bersama ya. Nah, karena ini musim pandemi, kita jaga jarak, jaga kesehatan kita ya. Bisa bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Salah satu tips sukses dalam KKN ini, Anda menjalin hubungan baik dengan aparat-aparat setempat, ya, tokoh-tokoh setempat. Nah, ini ya, misalkan ya, kepala desa, perangkat desa, lalu pihak keamanan, ya, baik itu satpamnya kah, atau kalau nggak ada di sana satpam, di kepolisian ataupun militer di sana. Nah, ini boleh ya, ataupun tokoh-tokoh di sana ya, tokoh-tokoh misalkan tokoh Karang Taruna, Kartar kalau ada ya, atau tokoh desa dan seterusnya. Ini akan lebih membantu Anda dalam kesuksesan KKN tersebut. Nah, nanti dari sana Anda bisa kerjasama dengan tokoh-tokoh tersebut, misalkan kerjasama dengan Karang Taruna, ataupun biasanya juga ada kumpulan Yasin Tahlil. Kalau itu agama Islam, bolehlah Anda nimbrung di sana ya. Itu bisa mensosialisasikan misalkan program-program Anda. Program ini mahasiswa di lokasi selama 23 Februari sampai 15 Juni 2021. Lalu nanti melakukan koordinasi dengan kepala desa, staf, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Ya, ini salah satu hal yang penting, tata krama, sopan santun, dan protokol kesehatan. Ya. Mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Setiap hari, nanti bisa gantian ya, antara ketua ataupun orang-orang inti ataupun yang lain, ya, anggota pun boleh membantu ya. Ingat, ini adalah kerja tim, sehingga jangan diserahkan semuanya kepada 1-2 orang. Walaupun mungkin bisa dikerjakan oleh 1 orang, bisa. Tapi ini adalah kerja tim ya. Ini kita belajar berorganisasi dan juga bermasyarakat.
Setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Setiap kelompok diberi nomor akun yang bisa digunakan untuk mengisi logbook ini. Ya. Lalu dosen membimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui akun SSO. Nah, jadi saya bimbingnya itu melalui ini. Misalkan Anda sudah upload melalui SIM KKN kegiatan Anda hari ini, misalkan ya. Lalu saya beri saran di logbook tersebut. Nah, seperti itu. Lalu mahasiswa melakukan program sesuai dengan program yang telah disusun bersama-sama dengan DBL. Pelaksanaan program kemanusiaan. Nah, ini beberapa program yang bisa Anda laksanakan. Yang pertama adalah mitigasi bencana. Nah, mitigasi ini mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek mitigasi bencana. Lalu mengurangi resiko bencana alam yang merupakan serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Inti dari mitigasi ini adalah mengurangi resiko bencana. Ya. Jadi sebelum terjadinya bencana, kita coba melakukan proyek atau suatu rencana supaya bencana itu resikonya kecil atau bahkan tidak sampai terjadi. Nah, kalau itu bisa ya, kalau bisa dilakukan, ya lakukan ya. Ini baik itu yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror. Oke, ada lagi patologi sosial. Ini mengembangkan pengetahuan, keterampilan, mendeteksi penyakit sosial, dan melakukan sosialisasi dampak dan bahaya penyakit sosial patologi. Nah, patologi sosial ini bisa meliputi ya psychological variables, yaitu sifat pembantah, susah diatur, merasa kurang dihargai. Pak, tapi saya kan bukan jurusan psikologi, misalkan demikian ya. Nah, Anda bisa belajar dari teman Anda yang jurusan psikologi ataupun belajar dari internet ataupun dari YouTube ya. Nah, banyak cara. Lalu school performance, yaitu anak-anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, misalkan pembolos ya. Home adjustment, kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin. Drugs and alcohol use, ya, penggunaan alkohol dan obat. Anak yang sudah mulai memakai alkohol apabila orang tuanya punya riwayat memakai alkohol. Ya. Kebetulan saya ini adalah ketua kader edukatif anti narkoba BNNP Jatim. Nah, saya ketuanya, jadi kalau Anda ingin tahu tentang bagaimana pencegahan atau bagaimana mengedukasi supaya orang itu tidak terjerumus ke narkoba, insya Allah saya punya sedikit pengetahuan yang bisa saya bagikan. Ya. Lagi lingkungan tetangga, di mana lingkungan mudah mempengaruhi anak, ya. Lalu social adjustment of peers, pengaruh kekuatan teman sebaya dan lain sebagainya. Ya. Pelayanan sosial, ini salah satu proyek yang juga bisa Anda lakukan, ya. Melalui mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek pekerjaan sosial, ya, berbasis praktek dan disiplin akademis, mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, misalkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini dengan cara yang memberikan keterampilan pada masyarakat, ya, atau menginovasi sesuatu sehingga masyarakat ini bisa ditingkatkan tingkat ekonominya, ya. Ada lagi human interest, ya, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keberpihakan pada yang lemah. Nah, ini menjangkau seseorang dan menceritakan secara emosional. Nah, mungkin ada 1 atau 2 orang yang itu ada yang kesulitan dalam
suatu masalah, misalkan masalah kemiskinan, ya, keterbatasan sosial, kesenjangan sosial. Nah, ini dibangkitkan emosinya, terutama emosi dari publik ya, supaya ya, dia bisa dibantu. Nah, tapi kita harus mengikuti aturan yang ada ya. Sekarang ini ada undang-undang ITE ya, berkaitan dengan misalkan ya, orang itu bisa dilaporkan karena melakukan apa gitu ya, yang itu dianggap tidak sesuai dengan hukum. Nah, kita harus hati-hati juga ya. Lalu kepedulian sosial pada difabel, ya, kepedulian sosial ini dipublikasikan di media cetak, elektronik, dan digital. Ya. Misalkan Anda melakukan video pada 1 atau 2 orang yang difabel, lalu Anda menggugah publik untuk membantunya, misalkan membantu dengan memberikan, misalnya, memberikan kaki palsu ataupun yang lain, ya, bisa juga seperti itu. Women interest ya, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan terhadap masalah sosial yang dihadapi perempuan, memonitoring indeks pembangunan gender, dan lain sebagainya. Ya. Advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan dan dipublikasikan di media cetak, elektronik, dan digital. Ya. Sekali lagi ikuti aturan yang ada ya. Sekarang ini kadang sensitif ya, sensitif. Ini kita harus hati-hati. Kegiatan kewirausahaan, ini yang paling banyak dilakukan ketika KKN ya. Tujuan kegiatan kewirausahaan ini adalah meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk perekonomian masyarakat, memberikan pelatihan kewirausahaan, mengembangkan sektor-sektor ekonomi mikro. Nah, berarti Anda bisa melakukan evaluasi kira-kira di desa KKN Anda, usaha apa yang bisa dikembangkan. Pak, di sana sudah ada misalkan ya usaha peternakan ikan lele misalkan. Nah, dari sana Anda bisa melakukan investigasi kira-kira apa yang mau dikembangkan dari wirausaha peternakan ikan lele misalkan demikian. Oh, dari misalkan ya dari jenis makanannya misalkan demikian ya. Nah, maka Anda bisa mengembangkan jenis makanannya yang bagus untuk makanan lele misalkan demikian. Ataupun yang lain, misalkan di sana masyarakat itu perlu suatu produk tertentu ya, produk tertentu yang di sana itu nggak ada ya, di daerah ya. Anda bisa mencarikan channel ya, carikan channel ke ke pengusaha-pengusaha yang bisa bisa menjual produknya di daerah tersebut ya. Nah, tentu carikan channel yang bisa murah sehingga masyarakat di sana bisa menjualnya juga ya. Nah, jadi ada keuntungan juga. Kegiatan wirausaha yang lain ya, itu membuatkan website. Nah, ini cukup mudah ya bagi yang bisa ini ya, website. Nanti kalau tidak bisa ya, saya ada sedikit pengetahuan tentang website ini. Biasanya saya buat website itu pakai gratisan ya, pakai Blogspot, pakai WordPress, seperti itu. Anda bisa melakukan ini. Anda anak-anak milenial, insya Allah punya kemampuan lebih, ya, punya daya belajar yang luar biasa. Ya. Nah, kalaupun nggak bisa, nanti bisa belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Jadi buat website untuk satu desa, seperti itu. Lalu dari sana berisi berbagai produk dari desa tersebut, produk unggulan yang bisa dibeli ya. Nanti tiap produk misalkan diberi kontak masing-masing ya, masing-masing kelompok wirausaha bisa ya. Ada beberapa kelompok misalkan ya, ada kelompok wirausaha A, wirausaha B dan seterusnya. Ini bisa dibuatkan seperti itu. Produk yang sudah unggul bisa dimasukkan ke sejumlah marketplace atau di pasar di Indonesia ya. Marketplace contohnya misalkan ya Shopee ataupun Facebook pun ada marketplace-nya ya, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diajari bagaimana
saat jualan di marketplace. Nah, Anda bisa lakukan pelatihan kepada mereka. Selain itu diharapkan akan forum kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan. Nah, nanti 2 menit lagi ini mau mati ya Zoom-nya ini. Nanti Anda bisa masuk lagi, nanti kita diskusi. Kalau sekarang masih penyampaian materi-materi ya. Pelaporan. Ini pelaporan dituangkan dalam bentuk PDF dan MS Word. Laporan disertai dengan foto kegiatan yang bagus. Ini memakai atribut UNESA, jaket alma mater atau topi. Ini laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Jadi sebelum seminar hasil itu harus sudah selesai ya. Jadi Anda pulang KKN itu sudah selesai semua ya. Laporan ditandatangani oleh Kades dan DPL. Lampiran laporan berupa logbook dan daftar hadir. Laporan file dikirim dalam bentuk MS Word ke KKN BM UNESA ini ya. Sistematika proposal ya. Ini ada halaman judul dan sebagainya. Ini sistematika ini tolong dipenuhi ya supaya kita seragam dalam pelaporan ini. Ya. Misalkan pendahuluan ya berisi analisis situasi desa tersebut. Nah, bagaimana keadaan desa tersebut ya. Lalu Anda bisa juga di masalah yang dihadapi, tentunya untuk tahu masalah yang dihadapi, Anda bisa survei ke orang-orang di sana, atau ke kepala desa atau perangkatnya, atau langsung ke masyarakat di sana. Lalu rencana pemecahan masalah, nah, ini setelah Anda diskusikan, di kelompok Anda misalkan, jelaskan program yang akan dikembangkan, program utama dan tambahan. Program utamanya 1, tambahnya bisa lebih dari 1. Rencana pelaksanaan kegiatan atau logbook, lalu personalia, jelaskan anggota beserta keahlian sesuai dengan jurusan. Lampiran nanti uraian materi program utama. Ini adalah sistematika laporan. Ya. Nah, ini nanti PPT ini nanti juga saya beri ke Anda kalau Anda belum punya ya. Sehingga Anda nanti lebih mudah dalam menyusun proposal maupun laporan. Nanti seminar KKN ini dilaksanakan 14 Juni 2021 ya. Menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN, panjang artikel 5-7 halaman, sertai foto yang mendukung. Jadi seminar bersama ya. Kalau ini versi saya ya, versi saya. Nanti versi mahasiswa tentu beda ya. Jadi Anda bisa ngisi logbook tiap hari ya. Ketika KKN, nanti progresnya saya lihat di sini ya. Progresnya di sini. Penilaiannya di sini dan seterusnya ya. Ini saat ini saya diberi amanah 4 kelompok. Ini sudah absensi semua ini? Halo, suara saya kedengaran? Sudah, Pak. Di Google Doc ya, Pak. Ya Google Doc ya. Jangan di-download dan di-upload ya. Nanti kalau Anda download dan upload, nanti ada apa namanya? Yang sebelumnya nggak ikut, tapi nggak mau ngupload di mana, hanya saya beri link Google Doc-nya ya. Nggak kesulitan absensinya? Ada yang nggak bisa absensi di Google Doc? Oke, ternyata nggak bisa loh. Tadi agak lama masuknya ya. Jadi intinya ini nanti isi tiap hari di logbooknya ya. Ngisi logbook tiap hari ketika KKN itu ya. Tentu progresnya Anda lampirkan ya. Nah, misalkan saat ini Anda penlat itu bisa mulai diisi ya.
tanggal sekarang tanggal 20 bulan 2 itu penlat, terangannya apa dan sebagainya ya diisi di sana. Dan masih buka PPT-nya. Oke, masih proses. Nah, ternyata tadi belum kesimpan. Oke, apa-apa, belum tersimpan. Oke, tadi terakhir sampai sini ya. Sistematika laporan. Ini nanti ada cover, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, sampai dengan daftar lampiran ya. Ini Anda bisa penuhi semua. Lalu seminar hasil KKN dilaksanakan secara online. Ini 14 Juni. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Ini mahasiswa wajib mengakomodir masukan dari peserta seminar. Nanti artikelnya berisi pendahuluan, hasil pelaksanaan, rekomendasi, tindak lanjut kegiatan KKN gelombang selanjutnya, lalu penutup yang berisi simpulan dan saran. Nah, nanti artikel dibuat juga ya, selain berupa laporan KKN, ada ringkasannya berupa artikel. Nah, mudahnya gitu ya. Artikel yang sudah diperbaiki berdasarkan saran peserta seminar di email bersama laporan ke alamat KKN PM UNESA. Nanti ada hadiah ya. Nah, kegiatan KKN didokumentasikan ke dalam bentuk video yang menarik ya, dengan durasi lebih dari 10 menit dan diunggah ke channel atau akun resmi KKN UNESA ya. Nah, channel YouTube dan juga channel Instagram ya. Video yang diunggah ke channel YouTube dikirim ke email KKN PM UNESA. Nah, ini emailnya. Lalu video yang diunggah ke akun Instagram ini juga dikirim ke KKNP UNESA juga ya. Sama ini hampir sama. Mahasiswa dimotivasi untuk melakukan subscribe channel YouTube dan follower ke akun Instagram ataupun akun YouTube-nya. Video yang mendapatkan like terbanyak ini akan mendapatkan hadiah yang menarik ya. Besaran hadiah akan diumumkan di laman SIM KKN. Lalu informasi tentang KKN selalu diunggah di SIM KKN sehingga mahasiswa diarahkan melihat SIM KKN. Silakan ya, kita lakukan diskusi. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk video itu konsepnya bebas ya, Pak? Yang penting meliputi kegiatan dari KKN.
Oke, konsep video ya. Nah, konsep video. Ini karena nggak ada aturan ya kemungkinan besar bebas ya. Nanti kalau ada aturannya saya infokan lagi ya. Nah, bebas. Biasanya nih video itu ada intro, ada isi, ada juga outro. Nah, seperti itu ya. Nah, kebetulan saya punya channel YouTube dan alhamdulillah bermanfaat ya. Nah, sehingga sering buat video ya. Biasanya isinya gini ya, intro, isi dan biasanya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nah, tentu di dalam video itu ya ada misalkan logo UNESA atau keterangan bahwasanya Anda ini KKN kelompok berapa. Dan buat semenarik mungkin ya, buat semenarik mungkin. Kalau saran saya, tadi kan ada hadiah juga ya, jangan terlalu termotivasi dengan hadiah tersebut. Ya bolehlah termotivasi, tapi nggak sampai terlalu ya, sehingga ketika tidak terpilih sebagai juara, jangan bersedih. Kalaupun terpilih, alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Buat sebaik mungkin, share ke halayak ramai, buat jadi viral sehingga manfaatnya bisa sampai ke banyak orang. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Berkaitan dengan desa sudah ditentukan ini? Saya coba cek yang Nganjuk. Jadinya desa apa? Sudah didiskusikan? Untuk Nganjuk ini desanya itu masih belum tahu Pak pastinya mau desa mana. Cuma kami sudah ada 2 pilihan untuk desa. Apa saja pilihannya? Di Desa Kudu dan Ini yang dekat. Pelem. Bisa diulangi? Di Desa Kudu dan juga Desa Pelem, Pak. Untuk pastinya kami belum tahu di desa mana. Kudu dan Pelem ya, Pelem. Gini. Iya, Pak. Iya. Oke. Berkaitan dengan pemilihan desa, sebaiknya dipilih desa yang paling dekat dengan peserta KKN, terutama yang paling banyak warganya di sana. Dalam artian itu, misalkan mahasiswanya itu banyakkan di Desa Kudu, maka pilihlah Desa Kudu. Atau kalau lebih banyak di Desa Pelem, ya pilih aja Desa Pelem. Ya, untuk mudah koordinasi. Kalau Nganjuk kan luas ya. Saya sendiri itu mertua saya itu berasal dari Nganjuk dan luas di sana. Ya. Baik. Oke, next. Lalu Bojonegoro, kira-kira desa apa ini Bojonegoro? Halo Bojonegoro. Mohon maaf Pak, untuk Bojonegoro kita masih rundingan Pak untuk pemilihan desanya. Mungkin ada pandangan-pandangan. Ada Pak, kemarin kita sempat diskusi, ada 2. Itu yang pertama ada di Ngerawo, yang kedua itu ada di Kecamatan Ngambon Pak. Tapi untuk detail desanya kami masih berunding lagi. Oke ya. Iya. Minimal aturannya. Selanjutnya Anda diskusikan ya dengan ketentuan tadi ya. Lebih baik cari yang paling banyak anggotanya di sana ya, supaya mudah. Iya, baik Pak. Lalu Gresik, di mana ini Gresik ini? Turirejo Bapak. Apa? Turirejo, Kecamatan Kedamaian. Desanya. Turirejo. Kedamaian. Nah, Turirejo ini masuk kedamaian gitu ya? Iya, baik, betul. Oke, sudah dirundingkan ini desanya Turirejo?
sudah dirundingkan, sudah studi pendahuluan, maksudnya sudah ke desanya juga tanya-tanya begitu. Oke, luar biasa ya. Kenapa Baik, Mbak? Pak. Soalnya itu lebih ke ketika kita melihat dari daftar desanya itu Turejo termasuk desa yang mohon maaf nih Pak, tertinggal seperti itu. Lalu kami memang ingin melakukan atau pengabdian seperti di desa yang masyarakatnya itu lebih kayak, kan kalau di desa itu lebih guyup begitu Pak. Terdengar suara saya? Itu terdengar. Nah, saya Sami, Baik, Pak. itu artinya dengar. Tenang. Oke, Turirejo. Boleh buat kriteria seperti itu ya. Nah, nggak harus dekat dengan kebanyakan peserta KKN. Tapi juga Anda juga harus konsekuen dengan konsekuensinya. Misalkan Turirejo ini kok jauh gitu ya. Nah, karena sudah Anda pilih, ya berarti ya tetap dilaksanakan sesuai dengan konsekuensinya tadi. Oke. Hati-hati juga misalkan nih saya nggak tahu nanti desa yang Anda pilih itu medannya seperti apa ya. Hati-hati kalau medannya itu medan yang berbahaya ya, terjal, misalkan seperti di daerah terawas gitu ya, naik turun bukit misalkan demikian ya. Nah, itu hati-hati ya ketika proses KKN ini ya. Harapan kita Anda KKN dengan aman, selamat, seperti itu ya. Supaya aman dan selamat ini harus hati-hati ya. Pernah kejadian itu pulang KKN nih. Ini pulang KKN ini. Pulang KKN-nya sudah selesai. Ini beriringan peserta itu. Ternyata terjadi kecelakaan ya. Ada yang sampai meninggal. Nah, karena itu hati-hati ya. Ingat keluarga, masa depan Anda masih jauh ya. Oke, seperti itu. Lalu Ngawi, gimana Ngawi ini? Iya Pak, saya Pak. Untuk Ngawi desanya belum fix Pak, Ya, masih progres. Nah, sudah ada 4 opsi sebenarnya dan juga sudah survei semua. Nah, ini masih dirundingkan sama teman-teman, cocoknya nanti di mana untuk kegiatan-kegiatannya. Ya, berarti mana saja tadi yang sudah disurvei tadi? Sulur Sewu, Mangunharjo, Wening, dan Kionten. Tak catat 3 dulu aja deh ya. Oke, nanti bisa Mangunharjo Pak. Apa? Mangunharjo. Iya. Saya tadi sudah dengar tapi saya tulis Mangun saja ya. Oh nggih. Oke ya. Nanti Anda rundingkan cukup 1 desa aja ya. Cukup 1 desa. Di sana fokus nanti ya. Oke, misalkan Anda ini kira-kira lagi ya. Nanti fokus kegiatannya nanti di bidang apa? Nanti juga Anda rundingkan ya. Fokusnya di bidang apa? Nanti dibuat dalam bentuk tadi ya, proposal ya, proposal. Nah, supaya mudah nih ya, kalau saya pakai cara saya tadi ya, cara absensi saya, misalkan 1 proposal ditaruh di folder bersama di Google Drive, yang itu bisa saling diedit ya. Nah, ini supaya cepat aja kerjanya ya. Nanti ada bagian yang menggarap bagian A, B, C dan seterusnya. Ini seperti itu. Oke, silakan, ada pertanyaan teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, untuk
kelompok yang anggotanya kurang itu sisinya itu boleh dirangkap apa tidak, Pak? Soalnya Kelompok yang mana dari itu? Nganjuk dari Nganjuk, Pak, Ya, berapa anggotanya? kan cuman 9 aja, Pak, anggotanya. Nah, 9 anggota. Itu pertanyaannya. Apakah boleh itu nanti struktur anggotanya itu bisa dirangkap, Pak? Struktur rangkap. Ya, Struktur rangkap itu misalkan ketua, jadi bendahara, jadi sekretaris gitu kan? misalkan ada yang bendahara nanti bisa jadi ada dokum, bisa ke perlengkapan juga gitu loh, Pak. Oh gitu. Jadi satu orang nanti bisa berperan di beberapa sih gitu, Pak. Iya, intinya ini kerja tim ya, kerja tim. Kalau hanya penulisan, nah sebaiknya kalau dalam penulisan ya tetap aja ya. Misalkan bendahara, ya tetap bendahara. Tapi kerja tim ini ketika fakta di lapangan ya kita kerjakan bersama-sama ya. Nanti jangan sampai misalkan, oh saya bendahara kok saya sudah tugasnya bendahara saja. Nah, demikian juga ya. Nah, misalkan ternyata di kesekretariatan itu butuh bantuan, ya dibantu ya. Atau di bagian yang lain perlengkapan juga butuh bantuan, bisa bantu. Ya, berat sama dijinjing, ya kan gitu ya. Demikian ya. Kalau dalam penulisan nanti di proposal ya sebaiknya satu amanah itu ya satu orang ya. Kecuali misalkan siapa ada ketua kelompok C, ada ketua C dan juga ada anggotanya ya itu bisa ya. Tapi kalau ketua ini satu ya, ketua satu. Ada lagi pertanyaannya? Ya, Pak, terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Silakan, ada pertanyaan lagi? Nah, saran saya yang tadi saya berikan ya, bersikap yang sopan, profesional, santun, ramah, ya, bertegur sapa dengan aparat desa dan seterusnya itu sebaiknya dilakukan ya. Protokol kesehatan juga ya. Kalau memang itu tidak perlu ya, tidak perlu ketemu langsung ya, bisa secara online ya Anda lakukan secara online ya. Minimalkan minimalkan pertemuan yang bisa mengumpulkan banyak orang ya, diminimalkan aja ya. Apalagi ruangannya terbatas, itu nggak baik ya. Nggak baik dari segi kesehatan ini ya. Ini pandemi ini memang benar-benar terjadi ya, bagi sebagian orang itu hoak ya. Kalau dari segi ilmiahnya ini benar-benar terjadi ya, korbannya sudah banyak. Dosen UNESA ataupun dosen-dosen yang lain itu sudah banyak yang berguguran ini. Anda sehat semua. Ada lagi teman-teman, silakan. Ini program yang lama teman-teman ya, 6 bulan. Ya emosi, kadang mengakibatkan emosi. Karena itu berpikirlah jernih ya, berpikirlah jernih, utamakan tujuan dari KKN ini tercapai ya, kesampingkan emosi, kesampingkan emosi sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai ya, jangan sampai itu terjadi. Sudah ada rencana base camp mungkin? Nah, base camp ini bukan berarti Anda nanti tinggal bersama di sana, enggak ya, untuk di masa pandemi itu tidak ya.
tapi ditentukan satu tempat dashcam dari kelompok Anda, yang itu Anda bisa diskusi bareng ya. Bisa itu di salah satu tempat tadi ya, tempat rumah teman Anda, ataupun di kepala desa, di kantor desa ya. Misalkan di aulanya kah atau di mana gitu. Sudah ada rencana basecamp-basecampnya di mana kira-kira? Biasanya kumpul-kumpul di mana nih? Yang sudah pernah dilakukan nih? Di warung kopi, Pak. Oh ya, ya bisa juga ya. Mohon izin bertanya. Ya. Kan itu pemberangkatan mahasiswa KKN itu kan tanggal 23. Nah, apakah kita tanggal 23 itu langsung terjun ke lapangan semuanya atau bagaimana ya, Pak? Dan apakah setiap hari kita berada di sana, Pak? Terima kasih. Oke, ya. Tadi pemberangkatan ya. Biasanya kalau dulu itu pemberangkatan ada secara simbolis ketika musim pandemi ini. Nah, berarti secara simbolis dulu ya. Lalu ketika dulu sebelum pandemi itu ada dikumpulkan bersama di lidah sana ya, lalu diberangkatkan bersama. Nah, seperti itu. Nah, nanti saya tanyakan lagi teknis dari pemberangkatannya ya. Nah, tadi ya memang setiap hari di tempat KKN ya. Setiap hari di tempat KKN, kalau Anda keluar dari tempat KKN, nah itu harus izin dulu, terutama kepada ketua KKN ya. Nah, nanti ketua dengan perangkatnya ya, misalkan ketua menugaskan sekretarisnya ya, merekap absensinya, absensi kehadiran misalkan di setiap kegiatannya itu ya. Oke, seperti itu. Ada lagi? Ini 6 bulan ini lama teman-teman ya. Nah, lama dan perlu energi yang lumayan besar ya. Misalkan ini kan perkuliahan ini kan masih ada ya. Perkuliahan ada. Kalau bisa ya dua-duanya jalan ya, antara perkuliahan ini dengan KKN, bisa seimbang ya. Kalaupun lebih ideal lagi perkuliahan itu mendukung KKN ya. Misalkan berkaitan dengan kewirausahaan, ada kuliah kewirausahaan, dibuatlah proyek KKN itu jadi tugas di dalam mata kuliah kewirausahaan ya, bisa diusulkan kepada dosen yang bersangkutan, terutama yang itu ya masih ada hubungannya dengan KKN. Nah, seperti itu. Jadi tadi setiap hari di tempat KKN ya. Nanti bisa izin, ya namanya manusia kan gitu ya. Mungkin ada keperluan dan sebagainya, izin ke ketua dan DPL ya. Nah, karena itu nomor Anda ini saya catat semua ya. Yang menghubungi saya ya lumayan banyak, sehingga saya langsung tahu, oh Anda ini siapa ya. Nah, saya langsung tahu dan bisa saya balas ya. Kalaupun belum saya balas-balas mungkin ya sedang sibuk ya, kita saling berbaik sangka saja. Hidup ini enak kalau berbaik sangka ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, mohon izin bertanya. Ya. Untuk surat tembusan dari UNESA ke perangkat desa itu ada apa enggak ya Pak ya? Apakah surat tembusannya itu dibuat sendiri atau nanti ada tembusan dari pihak UNESA ya Pak? Oke, surat tembusan. Nanti saya tanyakan berkaitan dengan surat tembusan ini. Biasanya itu sudah diberikan ya. Biasanya itu ke kabupaten ya. Nanti dari kabupaten itu diteruskan ke kecamatan dan juga ke desa yang bersangkutan. Tapi apakah itu sudah dilakukan? Nanti saya tanyakan ya. Surat tembusan apa tadi?
dibuat oleh mahasiswa atau sudah dibuat UNESA ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Saya Pak mau bertanya. Oke, silakan. Untuk laporan KKN sendiri ini apakah dikirimkan tiap minggu sekali atau bagaimana Pak? Oke. Kalau logbook, pengisian logbook itu setiap hari ya, setiap hari, bukan setiap minggu tapi setiap hari melalui SIM KKN. Nah, tadi yang saya tunjukkan tadi ya, melalui SIM KKN. Kalau laporan di akhir ya, laporan itu di akhir. Nah, laporan dalam bentuk itu tadi ya, sistematis laporan. Logbook pun ini sebenarnya laporan, tapi laporan tiap hari. Nah, laporan tiap hari melalui logbook. Nah, seperti ini ya. Nanti Anda ya tentu beda dengan ini. Ada pengisian di tiap logbook, ada judul dan sebagainya. Nah, ini yang paling sering mahasiswa salah itu misalkan salah ketik kah ya. Lalu bahasanya tidak baku, seperti itu, atau menyingkat yang nggak sesuai, yang tidak benar. Nah, ini supaya kita cepat ya, cepat dan efektif. Tolong kesalahan-kesalahan ini diminimalkan ya, diminimalkan. Nah, caranya gimana supaya kesalahan ini diminimalkan ya? Yang mengisi logbook itu juga ada yang mereview logbook ya. Bagian pengisi logbook ada 2 atau 3 orang, misalkan demikian ya. Satu orang bagian nulis, satu orang lainnya bagian membenarkan atau merevisi. Kadang ada salah tulis, salah dan sebagainya. Nanti kalau logbook ini Anda bisa isi tiap hari dan seterusnya, dalam penyusunan laporan ini lebih mudah ya. Tinggal kopas-kopas dari logbook itu disusun jadi sebuah laporan. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Masih saya lagi Pak. Jadi kan tadi kan untuk mengisi logbook itu sendiri kan dilakukan setiap hari melalui SIM KKN. Nah, berarti ini untuk pelaksanaan program kerja KKN di desa itu tersendiri itu kegiatannya juga setiap hari kah Pak? Karena kalau mengingat kan di jadwal matkul mungkin kan itu di hari Sabtu atau di weekend lah Pak. Nah, kalau kita di weekdays-nya kan masih ada, mengingat kita masih punya mata kuliah yang lain yang harus ditempuh gitu kan Pak. Oke, pertanyaan bagus ya. Tadi saya juga berusaha menyampaikan ya. Wah, ini benarkah 6 bulan? Selama 1 bulan saja ini mahasiswa ini mengisi logbook aja ya, dalam tanda kutip ini ya, sudah kelihatan jenuh ini. 1 bulan itu dulu ya, setiap hari ngisi logbook, apalagi dosennya juga ya. Anda ini 4 kelompok, nanti saya setiap hari juga nanti mengawasi logbook dan memberi saran. Wah, ini lumayan tinggi aktivitasnya ya. Nah, seperti itu. Nah, dari ketua kelompoknya atau koordinatornya itu ya benar Pak, ini tiap hari ini perintah dari Kemenristek kalau nggak salah ya. Perintah dari sana, karena ini adalah ya SKS-nya itu 20 kalau ini ya. Kalau perintah dari Kemenristek ini SKS-nya 20. Kalau di UNESA ini ya nggak sampai 20, tapi ini juga digabungkan dengan perkuliahan. Ya, digabungkan dengan perkuliahan sehingga bisa sampai 20. Karena itu perkuliahan itu sebaiknya fleksibel juga ya.
jangan terlalu banyak membebani mahasiswa di banyak tugas yang tidak berhubungan dengan KKN, misalkan demikian. Nanti bisa diatur caranya supaya bisa beriringan, seperti itu. Jadi memang setiap hari ya, saya itu tadi itu dalam menyampaikan kepada koordinator KKN itu ya, itu ya saya itu berpikir bertindak seperti Anda. Wah, ini ngisi tiap hari, benarkah? Tapi perintahnya iya memang benar, seperti itu. Jadi apakah kegiatan tiap hari? Ya minimal ada satu kegiatan tiap harinya itu ya. Kegiatan itu nggak harus kegiatan besar teman-teman ya. Kegiatan itu nggak harus kegiatan besar. Misalkan kegiatan ya, kegiatan di logbook ya, di logbook itu misalkan ini silaturahmi ya, silaturahmi ke mana gitu ya, ke Kades. Nah, itu bisa dituliskan silaturahmi ke Kades atau Qatar atau misalkan rapat. Nah, ini bisa ditulis ya. Atau rapat pun ini nggak harus rapat offline, Anda bisa rapat secara online. Kalau rapat online berarti nanti foto Zoom-nya Anda upload di logbook tersebut ya. Jadi ada tiap ngisi logbook itu nanti ada fotonya ya, ada fotonya. Nah, karena itu perlu pendukung internet yang baik. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Bapak, terima kasih Pak. Oke, ini saya sampaikan apa adanya ya. Silakan kalau mau tanya lagi. Pak, itu kan tadi yang udah Bapak jelaskan, itu misal kayak kegiatan untuk progres di logbooknya seperti kegiatan silaturahmi atau apa. Nah, kalau semisal dari kami ini hanya perwakilan saja, itu bagaimana Pak? Dan nggak pagi hari, mungkin di siang hari atau sehari-hari gitu. Oke ya, kalau saya sarannya itu dibuat fleksibel aja ya. Yang penting logbook itu terisi tiap hari. Misalkan ya dari Anda ada 9 anggota, misal ya. Ini misalkan dari anggota ada 9 anggota, lalu dibuat aja nanti yang terutama amanah di bidang apa itu ya, di bidang tertentu ini hari Senin, Selasa, misalkan demikian. Lalu di bidang yang lain, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Yang penting terisi tiap hari ya. Yang isi itu tadi misalkan perwakilan, ya nggak apa-apa juga ya. Misalkan, yang penting semuanya ikhlas ya. Semuanya nggak ada grundel. Seperti itu ya. Dibuat kompak aja ya, dibuat kompak. Anda ternyata nih di hari misal ya, khusus hari Kamis aku tak ini ya, untuk tak fokus di kuliah misalkan. Tapi ya jangan ini saya tiap hari ini saya harus fokus kuliah ya, ini KKN ini juga wajib nih. Seperti itu. Dibicarakan baik-baik lah ya, dibicarakan baik-baik. Ternyata ketika Anda pada hari dibutuhkan nggak bisa karena Anda ada kebutuhan yang sangat mendesak, ya ngomong aja pada ketuanya, bagaimana kalau saya ganti dengan misal nih, ini saya buatkan apa nih, misalkan saya buatkan video mitigasi bencana misalkan ya, sebagai dalam tanda kutip tebusan misalkan. Iya Pak. Ya baik-baik aja dengan semua teman-teman ya, jangan sampai ada perselisihan. Nah,